Pernah nggak sih pas lagi cari dana, rasanya kok kayak ngemis ya? Udah lupain deh cara lama itu. Hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya mengubah permintaan dana jadi sebuah kemitraan yang solid dan saling menguntungkan. Punya ide brilian yang bisa mengubah dunia, tapi mentok di pendanaan? Bingung mulai dari mana? Tenang-tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas peta jalannya, step by step, biar ide keren Anda itu dapat suntikan dana yang pantas didapetin. Oke, ini dia nih 5 jurus jitu buat bikin proposal yang juara. Pertama, kita benerin dulu mindsetnya. Terus, kita belajar cara mengintai calon mitra, ini seru nih. Abis itu, kita bangun koneksi yang beneran, bukan basa-basi. Keempat, kita rangkai cerita yang ngena di hati. Dan yang terakhir, kita intip kesalahan-kesalahan umum biar nggak kejeblos. Udah siap? Yuk, kita mulai! Oke, kita mulai dari yang paling pertama dan paling fundamental. Apa itu? Mengubah pola pikir. Ini kuncinya. Ini bukan soal minta-minta loh ya, tapi soal ngajak kolaborasi. Fondasinya tuh di sini, benar-benar di sini. Coba deh, ingat kutipan ini. Penggalangan dana itu bukan soal duit, tapi soal ngajak orang buat ikut serta nyelesain masalah. Keren kan? Jadi, anggap aja diri Anda itu seorang influencer sosial. Tugas Anda itu bukan minta-minta, tapi mengubah cara pandang orang, bikin mereka klik sama visi Anda, dan akhirnya tergerak buat ikut bertindak. Jadi, jangan lihat diri Anda sebagai pemohon, tapi lihatlah sebagai jembatan. Betul, jembatan. Anda itu yang nyambungin misi mulia ini dengan sumber daya yang dibutuhin buat bikin perubahan. Dan ingat ya, calon donor itu bukan mesin ATM. Mereka itu mitra yang juga lagi nyari-nyari para ahli, ya kayak Anda ini, buat membantu mereka mewujudkan perubahan yang mereka impikan juga. Perbedaannya, wah jelas banget. Kalau mindset lama, minta duit, itu rasanya transaksional, kayak ngemis, gak enak kan? Nah mindset yang baru ini, membangun kemitraan, ini soal hubungan yang setara, jangka panjang, dan dasarnya adalah visi yang sama. Intinya simpel banget, bukan lagi saya butuh kamu, tapi kita saling membutuhkan. Oke, mindset udah beres. Nih, sekarang waktunya kita action. Masuk ke bagian kedua, kenali calon mitra Anda. Nah, disinilah riset yang mendalam jadi senjata rahasia kita semua. Tunggu dulu. Sebelum ngetik proposal satu kata pun, hemat waktu Anda. Pakai checklist simpel ini. Cek dulu, misi mereka sejalan nggak sama kita? Mereka mainnya di wilayah kita nggak? Jumlah dana yang mereka kasih kira-kira cocok nggak? Terus, yang sering kelewat, deadline. Hal-hal sepele kayak jenis organisasi atau bahkan batasan jumlah kata, itu bisa jadi penentu loh. Jadi, pastiin kita lolos saringan dasar ini dulu sebelum maju lebih jauh. Ngomongin riset cermat itu bukan cuma teori loh. Ada buktinya, dan ini keren banget. Coba deh kita lihat contoh nyatanya. Kita belajar dari Sukacita, sebuah social enterprise yang cerdas banget. Mereka nggak asal kirim proposal, mereka kepo dulu, riset mendalam. Lewat LinkedIn mereka nemuin kalau CEO perusahaan target itu lagi fokus ke marketing yang lebih engaging dan suka sama cerita-cerita perempuan inspiratif. Nggak cuma itu, mereka sampai analisis websitenya, ngeliat gaya desainnya. Nah, berbekal intelijen ini, mereka ngerancang proposal yang pas banget, yang nonjolin para pengrajin perempuan mereka. Hasilnya gila, dapat pendanaan 6 bulan plus pesanan produk yang gede banget. Tuh kan, itu kekuatan riset yang beneran. Oke, riset udah mantap. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, membangun koneksi yang nyata. Pertanyaannya, gimana caranya kita ngubah daftar prospek jadi mitra sejati? Biar nggak pusing ngelola semua ini, coba deh pakai yang namanya korong donor. Pakai alat kayak Trello gini bantu banget. Coba lihat nih, kita bisa visualisasiin perjalanan tiap calon mitra. Jadi mereka masuk dari kolom pipeline di sini, terus kita geser-geser ke kanan, lewat tahap riset, kontak pertama, sampai akhirnya goal, masuk ke kolom one. Dengan cara gini, nggak bakal ada prospek yang kelewat atau terlupakan. Terus gimana caranya nemuin orang yang pas di perusahaan target? Jawabannya LinkedIn. Coba deh cari berdasarkan jabatan, misalnya CSR Manager. Nah, yang paling penting, lihat siapa mutual connection atau koneksi bersama kita. Percaya deh, satu perkenalan hangat dari orang yang mereka udah kenal, itu nilainya jauh lebih tinggi daripada 100 email dingin yang kita kirim tanpa kenalan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jantung dari proposal kita. Bagian keempat, menyusun cerita yang menarik. Disinilah data yang logis ketemu sama emosi yang menggerakkan. Setiap cerita yang hebat itu butuh kerangka yang logis. Nah, di dunia ini namanya theory of change. Dengerinnya kayak rumit ya,
Padahal simple kok. Ini tuh alur jika maka aja. Jika kita dapat sumber daya atau input, maka kita akan lakuin kegiatan ini yang nanti bakal ngasilin A, B, C atau output, dan ujung-ujungnya bakal nyiptain perubahan jangka panjang yang kita mau alias dampak. Inilah tulang punggung cerita kita yang ngebuktiin kalau ide kita itu masuk akal dan terukur. Nah, ini dia formula bercerita yang simple tapi ampuh banget. Pertama, ada karakternya. Siapa? Ya komunitas yang kita layani. Kedua, ada masalahnya. Tantangan apa sih yang mereka hadapin sehari-hari? Ketiga, perjuangannya. Gimana proyek kita bisa ngebantu mereka? Dan yang terakhir, gambarin dunia yang lebih baik. Dampak terukur apa yang bakal kejadian kalau donor ini bantu kita? Simpel kan? Gini, orang itu bisa lupa sama angka dan statistik, tapi mereka bakal selalu ingat sama cerita yang menyentuh. Coba dengerin deh cerita dari Bu Kartini, seorang petani kakao organik. Beliau bilang, beberapa tahun lalu hidup saya itu rasanya perjuangan tiap hari. Sekarang, panen saya 6 kali lipat dari biasanya. Saya jadi punya harapan baru buat masa depan. Nah, cerita personal kayak gini, ini yang bikin dampak kita itu terasa nyata dan nancep di hati. Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi ini penting banget. Kesalahan-kesalahan umum yang wajib dihindari. Jangan sampai semua kerja keras kita jadi sia-sia, cuma gara-gara kejeblos di sini. Kesalahan nomor 1, jangan pakai jargon atau bahasa yang ribet. Ingat, yang baca proposal kita mungkin bukan ahli di bidang kita. Tujuan kita itu biar dimengerti, bukan biar kelihatan paling pinter. Jadi, tulis aja yang jelas, simple, dan to the point. Kesalahan kedua, lupa ngejelasin bagaimana dukungan mereka itu bisa bikin perbedaan. Ini penting banget. Jadikan si donor itu pahlawan di cerita kita. Jadi jangan bilang, kami akan melakukan ini. Tapi ubah jadi, dengan dukungan Anda, kita bisa tunjukin kalau peran mereka itu krusial banget buat solusi yang kita tawarkan. Dan kesalahan ketiga, jangan sepelekan visual. Satu foto atau video yang ngena itu bisa menyampaikan emosi dan realita jauh lebih kuat daripada berparagraf-paragraf tulisan. Visual itu ngebangun koneksi emosional, bikin cerita kita nggak gampang dilupain. Terus kenapa sih semua ini penting banget? Coba lihat angka ini. 81%. Wow. Sebanyak itulah pendanaan LSM di Indonesia yang masih bergantung sama donor internasional. Ini tuh resiko, tapi di sisi lain, ini juga peluang besar. Kalau kita bisa menguasai seni membuat proposal ini, artinya kita bisa membuka banyak pintu pendanaan lain dan ngejaga misi kita tetap berjalan untuk jangka panjang. Jadi setelah kita bahas semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa sih satu cerita paling inti yang harus disampaikan oleh misi Anda? Coba temukan cerita itu. Karena kalau Anda sudah menemukannya, Anda pasti akan menemukan mitra yang tepat untuk mewujudkannya. Terima kasih sudah menyimak ya.